Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Tuti Suryati. Selamat pagi adik-adikku. Kali ini ibu akan menyampaikan tentang materi kelas 12, yaitu bagaimana menjaga kelestarian lingkungan atau melestarikan lingkungan. Allah menciptakan bumi dengan segala isinya untuk manusia, agar supaya manusia mengelolanya untuk mendapatkan manfaat dengan baik dan benar. Daratan yang membentang luas mengandung sumber daya alam berharga. Di sana, di permukaan bumi terkandung kesuburan tanah yang dapat memberikan rezeki melimpah. Di sana pula, dalam perut bumi terkandung aneka macam kekayaan tambang, mulai dari minyak bumi, emas, nikel, hingga batu bara. Belum lagi di lautan yang laksana kolam raksasa penuh dengan aneka macam jenis kekayaan, serta menawarkan rezeki tidak terbatas. Jika kenyataannya kekayaan tersebut belum bisa membawa kesejahteraan bagi umat manusia, tentu ada yang keliru dalam pengelolaannya. Apalagi jika yang tersisa saat ini hanyalah kerusakan lingkungan hingga mengakibatkan terjadinya duka nestapa bencana yang silih berganti. Nah, coba kita lihat ya gambar-gambar berikut. Yuk kita lihat yang lebih jelasnya tentang bagaimana video ini materi tentang melestarikan lingkungan ya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, kemudian likes and comment. Selamat menonton. Coba kita perhatikan ya gambar pada tahun 2009. Di sini terdapat gambar yang begitu indah ya, enak dipandang, luas. Berikutnya di tahun 2019 apa yang terjadi? Yang tadinya hijau jadi tidak ada ya, karena hasil penanaman secara liar. Ya, kemudian maka akan terjadilah musibah yang akan menimpa manusia ya. Dari situ nah terjadinya kekeringan, kemudian terjadinya banjir, longsor dan sebagainya ya. Apa yang akan terjadi dengan demikian? Maka siapa yang rugi? Kita sendiri yang akan merugi. Kenapa? Karena semua hasil kekayaan yang Allah ciptakan itu sudah tidak bisa bermanfaat lagi ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42, di situ dijelaskan dalam artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah sebagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran surat Ar-Rum ayat 41-42.
Nah, di sini mempunyai kandungan yang pertama, yaitu sudah mafhum bahwa Allah telah mengutus manusia di muka bumi ini untuk menjalin khilafah sebagai khalifah manusia, berkewajiban untuk menjaga, mengelola, dan melestarikan bumi dan seluruh isinya agar tidak rusak. Kenyataannya, tidak jarang manusia justru lalai dengan tugas kekhalifahannya tersebut, sehingga bumi menjadi rusak. Inilah yang juga telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain dengan firman-Nya, "Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah perbaikannya." Quran surat Al-A'raf ayat 56. Berikutnya tentang Quran surat Al-A'raf ayat 56 sampai 58, yang artinya, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya, yaitu hujan, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran." Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Kemudian isi kandungan dari Quran surat Al-A'raf ayat 56 sampai 58, yaitu bahwa bumi harus dikelola secara benar agar memberi manfaat kepada semua umat manusia. Dalam ayat ini pun Allah kembali mengecam tindakan perusakan. Kalau tidak sanggup berbuat yang lebih baik, tidak perlu berbuat yang berpotensi merusakkan. Namun tidak jarang kita temui manusia yang perbuatan hidupnya meresahkan masyarakat dan mengancam lingkungan. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk selalu memohon kepada Allah agar terhindar dari perbuatan perusakan tersebut. Demikianlah yang dilafalkan pada ayat ini. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Ayat berikutnya yaitu tentang pencipta langit dan bumi serta apa yang ada di antaranya, tidak ada yang sia-sia, yaitu Quran surat Shad ayat 27, yang artinya, "Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah." Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Isi kandungan dari ayat tersebut yaitu tidak ada kesia-siaan dalam penciptaan langit dan bumi. Menurut ahli tafsir, kata batil dalam ayat ini bisa mengandung arti tidak ada manfaat dan hikmahnya. Jadi, sungguh salah anggapan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi tidak mengandung manfaat dan hikmah. Ada juga yang menafsirkan bahwa dikatakan batil karena tidak ada akibatnya bagi manusia. Demikian kekeliruan sebagian orang, karena menganggap tidak ada akibatnya, dibolehkan untuk berbuat apa saja tanpa khawatir dengan akibatnya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.